Kri apa nih, Kri? Kri, Hasto lagi seru, Kri. Bahas Hasto terus aja deh. Tiap hari, tiap video yang terbit, bahas Hasto aja dulu. Sampai kita enek, kita akan bilang kok nanti pasti di komentar, Kri udah enek, oh, yang lainnya ganti. Serius nih, bahas Hasto terus. Ntar gue bahas Hasto terus, ya kalian enek nggak ngomong, tiba-tiba pada nggak nonton, rugi gue. Nggak, kali ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Tadi malam, Kejaksaan menetapkan anak buahnya Bu Sri Mulyani menjadi tersangka korupsi yang merugikan negara diduga 16,8 triliun. Ngeri kali, Gri, angkanya, Gri. Iya, tapi simak dulu ya. Jangan sampai kemudian kita terkecoh pada kata-kata korupsi. Dan ini sekarang sedang menjabat Dirjen Anggaran Menkyu, anak buahnya Sri Mulyani. Jangan sampai terjebak itu ya. Nah, terus apa lagi, Gri? Berita utamanya itu, pokok beritanya itu juga, headline beritanya itu juga, ya bahwa orang ini korupsi, anak buah Sri Mulyani, diduga merugikan negara 16,8 triliun, toh? Gila! Itu angka 16,8 triliun itu gimana gitu? Enggak ya. Enggak seperti itu. Ini nanti kalau kita nilai setelah ulasan saya, ya bareng-bareng nanti kita coba menilai ya, tingkat korupsinya itu seperti apa, dan kira-kira bener nggak sih sejumlah uang 16,8 triliun tuh digotong, dibawa-bawa pulang untuk anak istrinya gitu, apa enggak? Atau ada dalam bentuk lain, ya, menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi, atau menguntungkan diri sendiri, atau mungkin salah kebijakan. Nah, ini yang paling penting. Tumben lo, Kri, menyorotinya objektif. Loh, gimana sih? Gua itu menyampaikan fakta, kemudian menganalisinya dengan cara objektif. Ya? Ya para pembenci saja, ya, yang pasukan 16% dan 24% saja yang selalu negatif thinking. Ya kenapa negatif thinking? Ya tidak bisa melihatnya secara objektif. Semua dengan kacamata kuda, pokoknya. Apalagi kalau sudah menyangkut pemerintah, dihubung-hubungkan dengan Jokowi, Mulyono, Baser Mulyono, pokoknya. Orang yang nggak bisa berpikir ya, kemudian disajikan informasi yang lengkap sesuai dengan fakta, nggak mau juga berpikir. Nah itu kan orang-orang pokoknya itu. Hei kalian, orang-orang pokoknya, kapan mau waras? Ya! Kri, separah itu, Kri. Ya enggak. Ini khusus yang sedang lagi sakit. Gua doain cepet sembuh, cepet waras. Oh, baik juga ya, Lukri. Ya. Walaupun itu sebenarnya plesetan dari cacian ya, Kri. Ya. Enggak lah. Oh, cacian dari plesetan dari cacian apaan? Serius beneran. Ya, kalau kemudian kalian merasa dicaci atau diplesetkan, ya kan berarti benar. Kalian adalah kelompok-kelompok yang terus membenci Jokowi dan tidak bisa move on sampai dengan hari ini. Oke, kembali ke pokok materi. Namanya Isa Rahmatawata, susah banget sih. Gua panggilnya Isa. Posisinya sekarang ini adalah Dirjen Anggaran Kemenkyu. Tapi ingat, semalam pada saat ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah kejadian dulu pada saat dia menjabat sebagai Kabid Asuransi Bapepam Lembaga Keuangan. Periode 2006-2012. Dulu, berarti udah dulu. Ya dulu. Itu masa Jokowi apa belum? Belum. Alhamdulillah. Takutnya anak buahnya Mulyani sekarang
Yang disangkakan itu adalah kejadian juga sekarang. Nanti Jokowi lagi yang disalahkan. Loh, ini aja yang disalahkan Jokowi. Ini aja ya, kejadian 2012 ke sana yang disalahkan Jokowi, itu waras. Kan udah gue bilang, kelompok-kelompok yang tidak bisa disembuhkan ini, yang sakitnya parah, ini udah sulit, diajak diskusi sulit. Disajikan kebenaran, dia bilang hoax. Malah gue dikatain, YouTuber tua aja lu, ngomong asal, sok bener sendiri. Ya! Bawa-bawa umur lagi. Ada komentar yang begitu. Ada. Coba deh lu baca deh komen-komen itu deh. Ada yang begitu. Kehabisan strategi, kehabisan mau menyajikan fakta-fakta yang ada, ya. Kemudian dia menyerang pribadi dengan umur udah tua aja lu, jadi YouTuber tua aja lu. Belagak sok paling bener sendiri. Daripada kalian muda, ya harusnya berpikiran waras, tapi pada bego semua. Kalian kan dikasih tahu, nggak mau ngerti, ya disajikan data, dibilangnya hoax, ya apa yang namanya luar bego? Ego. Siapa nggak tahu orang haters komentar ya kan nggak apa-apa, dan bebas-bebas saja, malah gua kasih pin lagi. Gua itu kurang baik apa ya, setiap komentar yang dari haters ya masuk di ruang kita, di room kita, malah gua kasih apresiasi, gua kasih pin ya. Waduh, kalau begitu gue jadi haters saja, biar dapat pin. Iya, betul. Coba deh kalau nggak percaya, ya. Kalian komentar kebalikannya, antagonis gitu. Gue kasih pin pasti. Termasuk ini tadi, manusia ini tadi ini. Gri, sama Gri, namanya Gri, sebutin dong. Nama di situ kan beda dengan fakta yang ada. Gri, kok kayaknya kamu tahu semua ya? Nggak tahu semua sih. Tapi kan thinking kita itu kan apa ya, peka gitu ya. Loh, Kri, kamu tuh mau bahas apa sih? Yang selalu kan begitu, belok dulu sebentar. Sekarang balik lagi, oke? Namanya Isa, sekarang menjabat Direktorat Dirjen Anggaran Kemenkyu, anak buah Mulyani. Semalam ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Oh, ya. Atas kebijakan dia diduga merugikan negara 16,8 triliun malah belakangan. Nambah lagi. Kok bisa? Ini ceritanya makanya nanti. Gini itu uang segitu gimana cara madahinnya? Nah ini pertanyaan yang gue juga nggak bisa jawab. Karena gue nggak ngerti gimana caranya. Belum pernah sih mempunyai uang sampai 1 miliar. Lo miskin ya, Gri ya? Ya, ini dianggap merugikan negara atas pengelolaan keuangan dana investasi di asuransi Jiwasraya. Ya, singkatnya adalah Jiwasraya ini sebenarnya perusahaan BUMN yang lagi sakit, lagi atit gigi atau atit hati. Atit titit. Gri, jangan gitu, Gri. Lu bercanda tapi jangan jorok-jorok dong. Tit, sakit. Oh ya. Ya, ketika itu perusahaan ini sakit, dalam kondisi sakit dan kekurangan dana anggaran atau defisit dana sekitar
5,7 triliun ya untuk membayar para nasabahnya. Ya, tidak dicadangkan sehingga mengalami kekurangan dana sekitar 5,7 triliun. Ini di tahun 2008. Oh, belum Jokowi? Belum. Alhamdulillah. Kenapa? Nanti disalahin lagi. Ya ini aja disalahin Jokowi. Ini kan Jokowi yang disalahin. Yang tadi gue bilang, sampai mau biar kamu pembenci ini gak akan sembuh. Ya Allah, 2008 malah nyalain Jokowi juga. Iya, koplak kan? Iya, iya. Kok kayak gitu? Iya makanya, koplak kan? Lah gua sebutnya apa? Miring, koplak, sakit, atau apa? Ayam? Apa sebagai perumpamaan yang setara dengan orang-orang seperti ini? Oke, saya lanjut. 2008 kekurangan dana sekitar 8,7 triliun. Atas kondisi ini, karena ini BUMN, direksi mengajukan tambahan modal ke pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 6 triliun. Loh, enak ya. BUMN ya iya. BUMN salah urus, rugi, defisit anggaran atau defisit dana. Nah, dengan seenaknya dan gampangnya ngajuin ke pemerintah tambahan dana. Padahal defisitnya nggak tahu karena pemborosan, karena ini efisiensi, karena salah urus, karena I don't know. Direksinya yang bermewah-mewahan, I don't know. Makanya direksi BUMN itu pinter, itu tidak menjamin sebuah kemajuan perusahaan BUMN. Pinter, cerdas tidak menjamin. Tidak menjamin. Mendingan orang yang bodoh, goblok, tapi mempunyai integritas yang tinggi. Total integritasnya itu dalam masa hidupnya itu tinggi dan paling tinggi. Itu jauh lebih penting dibanding memilih orang yang pintar. Makanya ketika fit and proper test itu, ya cari yang kategorinya kayak begitu. Jangan hanya sekedar pintar. Pintar saja tidak cukup, men. Kan rata-rata yang masuk penjara, yang korupsi, pintar-pintar semua. Yang nggak pintar nggak bisa korupsi. Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Ini nih, coba mindsetnya dirubah. Kiblatnya dirubah. Jangan kemudian karena pintar lulusan luar negeri, nah, kemudian dia menjadi prioritas, diangkat menjadi direksi BUMN. Coba, sekarang penekanannya ke attitude, integritas. Coba, dan kejujuran. Coba, mindsetnya dipindahin ke sana. Yang penting selamat perusahaan. Kok gua ngajarin menteri sih? Ya! Gri, kebaca banget sih, Gri, kalau lu tuh mau. Kesel gua ngeliatinnya. Orang-orang pinter, orang-orang, aduh, lulusan doktor, profesor, lulusan luar negeri, ahli bisnis semua, strategi bisnis jago, ahli ekonom. Faktanya juga tidak bisa membawa perusahaan menjadi maju. Malah yang terjadi malah korupsi, pemborosan, inefisiensi. Itu faktanya. Kenapa nggak mau merubah mindset? Kenapa nggak mau merubah pola pandang, pola pikir? Pak Erick, tolong, Wamen, besok panggil tuh Agrifanan itu. Ya. Coba kita tes, kita tanyain coba. Bisa nggak BUMN yang merugi kemudian menjadi untung? Coba dites aja udah. Ayo, siapa takut? Ya! Ya Allah, kok ke situ-situ ya? Oke, setelah mengajukan 6 triliun kepada negara, ditolak oleh Menteri Keuangan. Alhasil, direksi melakukan terobosan lain, yaitu dengan cara bikin produk JS Saving Plan, yang itu untuk menarik para investor supaya duit masuk. Alhasil, berhasil sih. Dari program ini terkumpul dana 47,8 triliun. Terobosannya luar biasa. Berarti bagus dong, Gri. Bagus. Tar dulu. Dimain-mainin dulu. Ini adalah keberhasilan semu. Kenapa?
mereka narik investor, investor pada berbondong-bondong beli produk ini, saya sebutnya begitu saja, CS Saving Plan ini, karena diiming-imingi dengan bunga tinggi, ya 9 sampai 13% ini gila-gilaan. Sementara bunga bank itu cuman sampai maksimum 8,7% kala itu. Orang tertarik dong daripada naruh uangnya di bank. Rame-rame, makanya terkumpul uang yang sangat dalam jumlah yang sangat fantastis. 47,8 triliun. Nah, sebelumnya ngajuin ke pemerintah 6 triliun ditolak. Begitu dia bikin produk ini, terkumpul uang 47,8 triliun. Ya, luar biasa kan? Dia nggak mikir, uang itu kan harus dilipat gandakan untuk usaha apapun itu namanya, supaya mempunyai keuntungan di atas bunga yang dikasihkan kepada investor. Itu logika goblok aja itu. Kalau enggak, ya secara bisnis dia nggak bisa membalikan atau nggak bisa memberikan keuntungan kepada investor. Nah, sama direksi ini, ya uang tersebut dipakai untuk beli saham dan reksadana. Ya, harga saham anjlok, reksadanya anjlok, mutiar kalian. Kejar-kejar para investor, nagih uangnya kembali, mutiar. Lagi-lagi negara direpotkan dengan ulah-ulah para direksi BUMN yang ketika diangkat hanya mementingkan lulusan dan kepinterannya doang, mengabaikan integritas. Akibatnya negara lagi yang kerepotan. Tadinya 6 triliun ditolak, ya. Begitu ada masalah 47,8 triliun itu uang investor, uang masyarakat yang dikumpulkan oleh Jiwasraya. Tambah berat kan malah masalahnya? Tambah berat kan? Nah, terus peran Isa ini di mana? Kok sekarang baru ditetapkan sebagai tersangka? Nah, Isa ini waktu peristiwa ini dia menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi Bapepam Lembaga Keuangan kala itu. Nah, dia menyetujui produk CS Saving Plan ini, ya dia tanda tangan. Nah, disitulah. Nah, dugaan saya ini sepertinya murni kebijakan yang salah, sehingga sekarang dia ditetapkan sebagai tersangka, dianggap merugikan uang negara 47,8 triliun. Dugaan saya. Tapi kemudian dibalik itu ada kong kali kong, ada presentase, ada uang fee, ada manajemen fee, ada fee yang lain, fee kanan, fee kiri. I don't know. Itu nanti berkembang pada saat penyidikan dan ya tuntutan serta vonis di pengadilan. Kita tunggu aja. Apa murni hanya kesalahan kebijakan, ya, sehingga Jiwasraya makin terpuruk, kemudian negara harus handle kasus ini, ya, I don't know. Tapi apapun posisinya dia, yang jelas harusnya ada kehati-hatian yang dilakukan oleh Isa ketika itu. Tahu perusahaan masih sedang sakit, tapi dia tetap menyetujui diluncurkannya produk CS Saving Plan ini. Yang harusnya secara aturan nggak boleh, nggak bisa. Karena perusahaan ini benar-benar sakit. Sakitnya itu benar-benar sakit sampai ke ulu hati. Udah tinggal mutiarnya saja padahal. Lagi-lagi yang dirugikan nasabah, investor, pemegang polis, ya masyarakat lagi. Saya nggak tahu nih tanggung jawab negara, nah, kembali lagi negara juga yang harus nombokin. Dulu diminta 6 triliun nggak dikasih, sekarang harus nanggung 49,8 triliun. Akibat manusia-manusia yang ditempatkan BUMN sebagai direksi kemudian salah urus. Berapa yang menjadi tersangka di sini? Itulah. Kalau kemudian menempatkan direksi BUMN hanya berdasarkan kedekatan, titipan partai politik, itu tuh akibatnya tuh. Mungkin berdasarkan kepintaran, lagi-lagi pinter tidak menjamin integritas. Dan itu sudah banyak contoh dan peristiwa. Justru malah kebalikannya, orang-orang yang tidak ada punya integritas ini adalah orang-orang yang notabene pinter. Karena dia pinter mengolah modus operandi. Jadilah pengondisian sehingga sampai dilakukan korupsi. Luar biasa kan? Jadi kepinterannya itu
untuk mengolah modus operandi. Paham ya sampai di sini ya? Mudah-mudahan ini mencerahkan dan kita tunggu proses berikutnya. Sekarang sudah di kerangkeng di Kejaksaan Rutan Salemba untuk 20 hari ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.